Upaya mediasi yang dilakukan Dekan FISIP UIN Raden Patah Palembang atas perkara asusila yang dialami RS dengan terlapor PG yang merupakan senior tak membuahkan hasil alias deadlock. Kuasa hukum korban Mardia dari kantor Yayasan Hukum Sumsel Berkeadilan menyebut kliennya sudah memaafkan perilaku amoral terlapor. Namun dalam mediasi yang dipimpin Wakil Dekan 3 FISIP UIN Raden Patah Palembang, Dr. Kun Budiarto, itu kliennya tetap menuntut keadilan hukum. Mardia menyebut juga dalam mediasi yang berlangsung di gedung FISIP UIN Raden Patah Palembang, di mana PG juga didampingi kedua orang tuanya. Hal itu didasari terlebih dampak dari kasus yang dilaporkan ke polisi tersebut hingga dirinya memutuskan keluar dari asrama, mengakibatkan statusnya sebagai mahasiswa penerima beasiswa bidik misi dicabut. Wakil Dekan 1 FISIP UIN Raden Patah, Dr. Kun Budiarto, yang mencoba dimintai komentar terkait hasil mediasi ini belum respon. Sebelumnya, Dekan FISIP UIN Raden Patah Palembang hari ini bakal melakukan mediasi terhadap RS, mahasiswa penerima beasiswa bidik misi yang menjadi korban asusila sejenis atas terlapornya PG seniornya sekaligus mudabir asrama mahasiswa. Perihal rencana pemanggilan RS yang tertuang dalam surat resmi yang ditandatangani oleh Wakil Dekan 3 FISIP UIN Raden Patah Palembang, Dr. Kun Budianto. Lebih lanjut, Mardia memastikan kliennya tersebut bakal hadir dalam mediasi yang akan berlangsung di gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Raden Patah Palembang yang akan berlangsung siang nanti sekitar pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk diketahui, kasus dugaan asusila sejenis yang terjadi di lingkungan kampus UIN Raden Patah Palembang kini telah mulai dilakukan penyelidikan dan penyidik Unit 2 Subdit Renata Ditreskrimum Polda Sumsel. Ayo yang video ini. Mbak, jadi hasil mediasi kita tadi dengan pihak Dekan seperti apa? Iya. Dari pihak mereka sebenarnya menginginkan kami itu mencabut laporan, ya. Cuma namanya hukum tetap kita tegakkan, ya, apalagi pendidikan, jadi kami sangat menginginkan ini tegakkan secara hukum. Tapi memang tadi ada ucapan maaf dari pihak pelaku PG. Dan tentunya sebagai umat Islam dan umat beragama, kami sangat menerima pengakuan salah dan permintaan maafnya seperti itu. Tetapi kami tegaskan di sini bahwa kami akan tetap lanjutkan hukumnya. Artinya si PG sendiri sudah mengakui bahwa dia melakukan itu? Ya, PG sudah mengakui kesalahannya dan sudah mengirimkan permintaan maaf. Kami menerima itu karena itu menurut kami sudah sebuah perlakuan baik lah, ya. Jadi kami menerima bahwa adanya permintaan maaf. Tetapi status laporan dan segala macam itu sepertinya agak berat karena ini sudah ranah hukum, ya. Yeah. Jadi kami harus dapat ditindakkan. Tindakan terhadap pelaku sendiri kan sudah Oh ya, kalau dari pihak rektorat itu sudah mengaktifkan si PG menjadi mudabir atau ketua kamar. Jadi dia sudah tidak diaktifkan lagi dan baik, ya, dan sudah diputuskan untuk tidak lagi kembali asrama. tapi statusnya sebagai Tetap ya. Untuk status menjadi mahasiswa tetap, bukan tetap, ya. Untuk status menjadi mahasiswanya itu dilihat dari seperti apa perkara ini. Hasilnya. Kalau klien kita sendiri terkait beasiswanya? Untuk untuk ini untuk yang perkara beasiswa itu beda, ya, beda. Jadi mereka sampaikan bahwa untuk perkara beasiswa dan perkara pidana ini dua hal yang berbeda. Jadi kami tidak membahas untuk yang beasiswa tadi. Mediasi tadi siapa yang memimpin? Siapa aja yang hadir dari pihak? Tadi ada Pak Is, ya. Pak Is itu selaku sekretaris rektor, Dekan Wakil Dekan 3 Pak Kun Budianto, lalu satu lagi Pak ngomong Yang minta cabut. Mbak, alasan dari pihak Dekan sendiri minta mencabut laporan itu apa, Mbak? Dari pihak mereka untuk minta cabut laporan karena mereka sudah mengakui dan meminta maaf. Mereka meminta untuk perdamaian ini terjadi. Yang mereka itu maksudnya siapa? Ada pihak universitas
atau pihak pelaku? Dari pihak pelapor. Pelapor. Jadi terlapor resmi yang mengaku permohonan maaf dan minta permohonan cabutan laporan ini. Iya. Respon dari klien kita sendiri di mediasi kan seperti Dengan apa? tegas klien kami katakan bahwa dia meminta keadilan. Oke. Tim Liputan Sumsel Abri TV melaporkan.